demokratis, tapi jangan buang-buang uang. Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai. PDI Perjuangan menolak pilkada melalui DPRD. Pilkada melalui DPRD merupakan pengebirian terhadap hak politik rakyat. Apalagi di pilkada itu kan dipilih secara demokratis. Undang-Undang Dasar 45 itu kan dipilih secara demokratis. Dan demokratis itu tidak boleh kita terjemahkan bahwa seolah-olah lewat DPR itu nggak demokratis, itu nggak boleh. Kami melihat bahwa pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan tidak langsung tersebut tidak menyalahi konstitusi dan tidak juga menyalahi aspek demokrasi yang diharapkan tersebut. Setelah lebih dari 2 dekade reformasi, sistem pemilihan kepala daerah langsung kini dipermasalahkan dan juga berpotensi kembali ke Kamar Legislatif melalui pemilihan di DPRD. Pemilihan dengan biaya mahal dijadikan alasan utama mengapa sistem pemilihan langsung dianggap bermasalah. Jadi benarkah pergantian akan menjamin hal serupa tidak terjadi atau bahkan berpindah? Bagaimana memastikan partisipasi publik tetap terjaga dan tetap didengarkan? Kami akan membahas dengan sejumlah orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu, kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang. Prime Plus with Bram Herlambang. Saya akan langsung perkenalkan 5 orang narasumber yang ada di studio CNN Indonesia. Saya akan mulai dari kiri terlebih dahulu. Analis senior dari Drone Prit Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, selamat malam. Malam, Bram. Terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya adalah pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Bang Ferry, selamat malam. Malam, Mas Bram. Terima kasih. Dan berikutnya politikus PDIP, Guntur Romli. Mas Gunrom, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Dan saya akan bergeser Waketum Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi. Pak Yoga, selamat malam. Malam, Mas Bram. Terima kasih sudah berkenan. Dan yang terakhir adalah anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi PKB, M. Kozin atau Muhammad Kozin. Gus Kozin, selamat malam. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Kita akan bahas apakah kemudian mana manfaat atau mudorotnya begitu ya ketika pilkada dipindahkan ke DPRD. Saya mulai ke Pak Yoga terlebih dahulu. PAN kemudian menjadi salah satu pendukung begitu. Tadi kita sudah mendengarkan bersama, salah satunya adalah soal mahalnya pilkada menjadi alasan. Memang itu mengubahnya tidak akan menjamin itu tidak akan terjadi lagi gitu Pak? Ada 3 hal yang ingin saya soroti. Yang pertama, model pilkada itu ada 4 sejak zaman Orde Lama sampai sekarang. Zaman Orde Lama, penentuannya langsung dari DPRD, yang menentukan adalah presiden. Jadi pengangkatan dan pengesahan langsung presiden. Zaman Orde Baru, DPRD menentukan lebih dari 1 untuk dibawa ke pemerintah pusat, ke presiden. Kemudian presiden lewat Menteri Dalam Negeri memutuskan 1 kepala daerah dan kemudian dilantik oleh DPRD. Ya, yang kedua. Yang ketiga modelnya itu DPRD DPRD memilih calon, menetapkan dan mengesahkan. Jadi fungsi dari kekuasaan pemerintah pusat itu kemudian menjadi lebih rendah. Dan yang keempat, pemilihan langsung. Ya, saya ingat pada waktu saya menjadi anggota DPR, ketika DPR dan pemerintah seluruh partai menetapkan undang-undang pilkada, di situ disetujui bahwa untuk sistem pilkada adalah sistem tidak langsung, yaitu melalui DPRD. Kemudian pada tahun 2014 keluar Perpu pada waktu itu, sehingga 2014 Pak itu Presiden akhir SBY. Pak SBY Jadi setelah itu kemudian dilanjutkan sampai sekarang pilkada secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memahami bahwa di pasal 1 dan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 itu menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Dan di pasal 18 ayat 4
bahwa untuk pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis menurut keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa untuk penentuan apakah itu dilaksanakan secara langsung melalui rakyat atau tidak langsung melalui DPRD itu open legal policy. Oke. Jadi artinya mau langsung atau tidak langsung itu tidak melanggar konstitusi dan tidak melanggar undang-undang. Oke, itu Ya, seperti yang dikatakan Makanya, Mas Edi Suparno tadi ya. Terus yang ketiga, kita melihat manfaatnya. Ya, memang berbeda-beda tiap partai politik karena partai politik itu adalah bagian dari kekuatan rakyat yang masing-masing punya pilihan, punya visi, punya pandangan yang berbeda-beda. Jadi setiap partai politik, kalaupun berbeda pandangan itu wajar karena itu bagian dari Tapi demokrasi. standing PAN ada di mana, Pak? PAN, Apa yang kemudian PAN saat ini memilih untuk demi manfaat itu penentuan pilkada melalui pilkada tidak langsung melalui DPRD. Manfaat yang Pertimbangannya pertama kandidat itu akan lebih efektif untuk menyampaikan visi gagasan karena secara empiris dari tahun 2010 saya mengikuti pilkada, banyak profesor doktor yang punya visi, yang punya leadership karena hanya memiliki integritas dan kapasitas serta tidak memiliki isi tas, dia kalah. Gitu. Oke. Dan seringkali itu terjadi. Dan kemudian yang kedua, dari beberapa hasil survei, suara kandidat itu berbanding lurus dengan banyaknya amplop yang diedarkan. Gitu. Jadi itu adalah menjadi bagian secara empiris yang menyatakan bahwa persoalan pilkada itu tidak lepas dari isi tas. Berarti maksud Tapi Anda semakin kencang money politik, semakin mudah menang begitu? Jadi gini, memang tidak ada jaminan bahwa kalau melalui DPRD tidak ada money politik. Tidak begitu, tidak begitu. Sama-sama punya potensi untuk money politik. Partai Amanat Nasional itu memberikan pandangan untuk kali ini sudah 5 periode pemilihan dilaksanakan secara langsung dan ada asumsi ternyata proses terjadinya pelanggaran hukum pimpinan kepala daerah itu kok tidak semakin surut gitu. Oke, baik. Beberapa kepala daerah memang tidak bisa digeneralisasikan, tapi sebagian besar menyatakan karena ongkos pilkada yang mahal. Oke. Dari tahun 2024 sampai tahun 2025. Jadi konsekuensinya jaminan kualitas kepala daerah. KPK menyatakan ada 225 kepala daerah yang terjerat kasus hukum. Baik, oke. Jadi ini menjadi masalah krusial, bukan soal mahalnya dari sisi uang, tapi lebih bermanfaat dalam rangka menjadikan demokrasi sebagai sarana untuk dapat meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan leadership kepala daerah, dan bisa fokus bekerja di daerahnya masing-masing. Oke, baik. Saya lempar ke Mas Gunrum. Berarti artinya ternyata kita mahal, tapi juga tidak menghasilkan kepala daerah yang berkualitas, begitu, Mas? Jadi begini, terkait pilkada langsung ini, yang saat ini menjadi pilihan PDI Perjuangan, dan kami tetap menolak pilkada melalui DPRD, karena pertama itu bicara soal demokrasi. Demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu adalah apa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemahaman yang sederhana kan seperti itu. Dari dan oleh itu pemahaman yang sangat umum adalah bagaimana keterlibatan masyarakat atau rakyat itu menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Oke. Makanya disebut dengan pemilihan secara langsung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga terkait persoalan legitimasi pemerintahan. Nah, kita ingin pemimpin di daerah itu memiliki legitimasi yang kuat sehingga dia tidak bisa disandera oleh kelompok katakanlah elit-elit politik yang di DPRD 45 atau 50 orang yang rawan sekali bisa mengganggu pelayanan pemimpin daerah itu. Oke, tahan dulu, Karena itu Mas yang Gunrum. menurut saya sangat penting gitu loh. Jadi kalau kemudian money politik bisa dikurangi, kalau dengan logika Pak Yoga tadi ya, tapi kemudian lebih berkualitas dianggapnya karena hanya dipilih DPRD, tapi menurut Anda itu akan lebih menyandra sebetulnya? Menyandra, karena dalam prinsip kami, bagi PDI Perjuangan, ketika
PDI menyalonkan seorang calon pemimpin, kemudian rakyat silakan memilih, maka dalam arti kami itu kami mewakafkan kader terbaik kami untuk melayani masyarakat. Jadi setelah itu tidak boleh lagi disandra oleh partai, oleh kepentingan elit. Kenapa? Karena dia dipilih oleh rakyat, maka mengabdilah kamu kepada rakyat yang memilih kamu. Seperti contohnya di Gubernur Jakarta, Mas Pram. Mas Pram selalu mengatakan bahwa saya sudah diwakafkan oleh partai saya untuk melayani masyarakat Jakarta. Tapi Dan kalau itu kemudian, terjadi kalau ada pemilihan langsung. Nah kalau hanya dipilih oleh 50 orang, maka pemimpin itu pasti tersandra oleh 50 orang atau partai koalisi yang memilih dia. Ini poin Anda di situ ya. sangat berbahaya tentang sistem demokrasi, tentang efektivitas pemerintahan, juga soal legitimasi. Dan kalau memang persoalan itu Lebih adalah, tidak akan berkualitas menurut Anda? menurut saya tidak berkualitas. Dan yang paling penting adalah ketika pemilihan langsung itu ada persoalan masalah money politik, penegakan hukum. Jadi jangan sampai kita bicara bahwa ketika itu ada aspek negatif, kemudian kita mau mengubah melarang sistemnya. Pernikahan itu baik, tapi ada perceraian, ada KDRT, ada perselisihan. Masa hanya kasus-kasus perceraian yang tinggi misalnya, pernikahan dilarang. Atau jalan. Rusak ketika dilewati oleh truk. Kemudian bilang, oh ya udah, truk nggak boleh. Benahi pelaksanaannya maksud Anda ya? Pelaksanaan penegakannya, kurangi beban truk sehingga bisa menelusuri jalan. Tapi jangan semacam kemudian ingin melarang, ingin mengubah sistem, padahal kita masih bisa memperbaiki sistem itu dengan penegakan hukum, larang money politik, dan juga batasi biaya-biaya kampanye. Pengawasan gitu ya. Di situ Gus Kozin, menurut Anda seperti apa? Pengawasannya atau sistemnya yang diganti? Iya, masalahnya begini Mas, problem kepemiluan kita itu bukan melulu urusan by person ya. Ini terkait dengan by system. Artinya kalau by system ini tugas negara untuk mengatur dari hulu terkait dengan regulasinya. Yang pertama tentunya perdebatan kita harus diselesaikan terkait dengan konstitusionalitas ya. Kalau kita berdebat terkait dengan demokratis atau tidak, ya baseline kita ini kan di konstitusi kita ya. Tadi dikutip oleh Mas Viva Yoga, pasal 18 ayat 4 itu jelas sudah, bahkan diterjemahkan melalui vonis MK putusan 7273 PUU 2 kalau tidak salah 2004, bahwa yang dimaksud dengan demokratis itu bisa direct atau representatif atau indirect. Jadi kita sudah selesai dalam perdebatan konstitusionalitas dalam hal terjemah demokrasi. Kalau ada yang memaknai ini langkah mundur atau kemudian ini tidak demokratis, itu berangkat dari asumsi atau persepsi, bukan regulasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan high cost, ini jangan dipersempit hanya urusan negara besar membiayai pelaksanaan pemilu. Bagaimanapun negara bertanggung jawab, besar atau kecil itu merupakan konsekuensi logis daripada sistem yang sudah menjadi konsensus kita, yaitu demokrasi Pancasila seperti itu. Cuman yang menjadi problem di sini, ada ruh yang hilang bahwa iklim demokrasi kita berbiaya mahal ini tidak menciptakan medan tempur yang rata. Anak petani, kemudian orang desa yang notabene punya kualitas, punya track record, sementara dia minim dalam aspek isi tas, secara telanjang sudah sulit untuk berkontestasi. Jika kembali ke DPRD, itu akan lebih menjamin. Siapapun akan bisa punya peluang yang sama, Gus. Jadi begini, kalau sekarang kan ada kekhawatiran, ada pemikiran yang mohon maaf sekali lagi agak parno juga kita ya berpikir seakan-akan ada kekhawatiran berlebih ketika ditarik ke DPRD ini menjadi ruang gelap, ini menjadi satu diskusi yang tertutup jauh dari rakyat. Perlu diingat, DPRD ini kan dipilih oleh rakyat. Mereka itu bukan seperti ASN karir kemudian ditunjuk, tidak. Makanya tadi yang disampaikan oleh Presiden, kenapa tidak satu jalan yang kita tempuh bisa mendapatkan 2 mandat. Kalau analogi yang disampaikan Mas Guntur, jalan rusak kenapa harus kemudian mundur? Problemnya kalau analogi itu yang dipakai tidak ada alternatif jalan lain. Jadi masalahnya, satu pileg dapat kada juga. Dan itu banyak terjadi di negara-negara lain. Di Amerika Latin itu kan banyak juga, ada El Salvador, ada Panama, Costa Rica yang menganut sistem demokrasi dengan spirit atau dengan pola presidensial. Kalau yang dengan parlementer ada Jerman, Australia, dan beberapa negara maju yang lain. Jadi sekali lagi ini jangan dianggap suatu hal yang tabu. Diskursus ini harus dianggap sebagai bagian dari politik hukum kita untuk membenahi dan ruang itu diatur secara regulasi. Jadi ilustrasi yang disampaikan langkah mundur kemudian ini menjauhkan legitimasi kepada rakyat. Ya kalau DPRD-nya ditunjuk, ini DPRD-nya kan dipilih oleh rakyat. Lah tinggal kemudian cara pandang kita itu jangan dipersempit, ini cara pandang 10-15 tahun yang lalu. Partai berkepentingan untuk melakukan proses kandidasi, siapa figur yang dicalonkan itu sesuai dengan ekspektasi publik. Kalau tidak akan dipanis oleh publik, partai itu tidak
merekomendasikan kandidat yang sesuai dengan Tapi aspirasi. perlu 5 tahun lagi dong kalau kemudian untuk bisa mempanis itu pada pemilihan berikutnya. Ya, kemudian. sistem kita kan mengatur itu kan. Sistem kita kan kepemiluan kita regenerasinya, suksesinya kan 5 tahun sekali gitu kan. Sekali lagi begini Mas, di era disrupsi saat ini semuanya sudah telanjang. Publik akan menilai, publik akan menjudge apakah partai itu sesuai dengan ekspektasi dan aspirasinya atau tidak. Oke, baik, tahan dulu. Jadi- Nanti saya akan lebih dalam lagi soal bagaimana Ya, terima partisipasi kasih. publik. Saya ke Bang Ferry dulu. Jadi artinya garis konstitusionalnya sudah ada, cukupkah dasar itu kemudian kita bisa menerjemahkan itu tadi, Bang? Ya, pertama ini bukan bicara kemunduran, tapi lebih tepat bicara sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi dan kehendak publik. Oke, Daulat. lebih tebal ya kata Ya. pengkhianatan. Pertama saya mau membahas pidato Presiden, pandangan Pak Viva Yoga dan Gus Kozin ya. Bahwa tadi Gus Kozin mengatakan putusan-putusan MK, yang beliau tidak sebut adalah putusan MK terakhir. Oke. Putusan nomor 135 yang menjelaskan bahwa pemilu nasional maupun lokal dilaksanakan secara langsung dan serentak. Itu yang tidak disampaikan. Kalau kita bicara disrupsi, itu barusan contoh disrupsi itu. Kedua, kalau mau lihat konstruksi pasal 18 Undang-Undang Dasar itu, bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Saya tidak sedang mengajari Pak Viva, beliau politisi senior. Sejarah pasal 18 itu kita semua tahu bahwa penggunaan kata demokratis itu untuk menghormati daerah-daerah khusus yang model pemilihannya khusus. Oke. Sehingga dipilih kata demokratis. Tapi untuk selain yang khusus itu pemilihan langsung. Dari mana kita bisa belajar baik sejarah maupun pembahasan di Undang-Undang Dasar hasil perubahan. Kalau Pak Viva ingat dulu di era Bung Besar, Presiden Soekarno sudah dibahas di Undang-Undang Pemerintahan Daerah di dalam penjelasannya. Konsep pemilihan langsung yang kita lakukan terhadap pemilu legislatif sebaiknya di masa depan juga akan dilakukan untuk pemilihan kepala daerah. Itu undang-undang yang mengatakan di era Presiden Soekarno. Atau tafsir dari Pak Karno pada masa itu? Iya, itu kita kan dalam proses transisi nih. Dari awal kemerdekaan menuju negara yang lebih baik gitu ya. Nah, dalam proses itu memang ada pemilihan perwakilan. Baik. Tapi gagasannya mau menyempurnakan konsep presidensial. Apa itu presidensial? Pemilihan daulat publik gitu ya. Beda dengan sistem parlementer. Yang dicontohkan presiden parlementer semua tuh. India, Kanada, Australia, Singapura, Malaysia. Di mana dipilih dulu parlemennya karena itu sentralistisnya kekuasaan. Sehingga dengan sendirinya otomatis terpilih eksekutif. Maka disebut sistem parlementer. Kita sistem presidensial. Beda tuh pemilihan presiden dan pemilihan anggota parlemennya. Dibedakan. Dari situ saja kita sudah paham bahwa dua hal yang berbeda. Berarti kalau logika sekali memilih dapat beberapa tadi, itu kemudian? Logika parlementer tuh pindah negara saja. Oke, baik. Tahan dulu Bang, karena Tapi kita ini akan penting jeda. juga. Nanti saya akan tanyakan usai jeda. Kami jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Prime Plus.